Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Hell or High Water. Film ini mengisahkan dua orang kakak beradik yang melakukan aksi pencurian. Menariknya, pencurian yang mereka lakukan selalu pada bank yang sama. Selain itu, pencurian yang mereka lakukan memiliki maksud dan tujuan yang tidak seperti biasa pencurian lainnya. Dalam film ini kental dengan hubungan kakak beradik yang sudah lama tidak bertemu dan mereka terlihat sangat akur. Perampokan yang mereka lakukan bertujuan untuk menyelamatkan tanah pertanian dan rumah sepeninggalan orang tua mereka, karena pihak bank akan menyita tanah tersebut. Tidak hanya itu, pencurian yang akan mereka lakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Pencurian yang mereka lakukan tidak selalu berjalan dengan mudah, karena sang kakak memiliki perilaku yang cukup barbar, sehingga sedikit menyulitkan perencanaan yang sebelumnya mereka buat. Lantas, bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini adalah dua orang bersaudara yang bernama Toby dan Tanner. Mereka terlihat menggunakan topeng dan sedang melakukan pencurian di sebuah bank. Akan tetapi, saat itu teller bank tidak memiliki kode akses untuk membuka brankas penyimpanan uang di bank tersebut. Sehingga mereka pun memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu pria yang mengetahui akses tersebut. Tak lama kemudian, pria tua bergaya retro pun memasuki bank tersebut. Tanpa banyak lama, mereka pun akhirnya berhasil melakukan pencurian di bank tersebut. Kemudian, mereka pun melarikan diri menggunakan mobil dan menuju ke bank selanjutnya. Sesampainya di sana, mereka pun melakukan operasi pencurian dengan mudahnya. Meskipun ada sedikit kendala karena salah satu nasabah di bank tersebut membawa sebuah pistol. Ketika di perjalanan terungkap pula kebiasaan mereka dalam mencuri, yakni akan melakukan pencurian ketika bank masih dalam keadaan sepi. Dan inilah film Hell or High Water. Sesampainya di rumah, ada hal yang sering mereka lakukan setelah melakukan pencurian, yakni mengubur mobil mereka dan bertujuan untuk menghilangkan jejak. Di tempat lain, pihak kepolisian mulai membicarakan perampokan bank yang sering terjadi di daerahnya. Selain itu, mereka sedikit memiliki hambatan dalam pencarian pelaku perampokan, karena bank yang menjadi target pencurian dapat dikatakan adalah bank kecil, yang tidak memiliki CCTV atau tingkat keamanannya masih rendah. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan perbincangan antara Toby dan Tanner. Terungkap di sini Tanner adalah seorang mantan narapidana yang memiliki kasus penembakan kepada ayahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena perilaku ayahnya yang selalu menyiksa ibu mereka. Selain itu, di sini mereka terlihat sangat mencintai dan menyayangi ibunya. 3 bulan lalu, ibunya telah wafat karena penyakit yang dideritanya. Tanner terlihat sangat sedih karena pada saat itu ia tidak bisa datang karena masih di dalam penjara. Di tempat lain, Opsir mulai mendatangi tempat kejadian perkara dan mencoba menggali informasi mengenai ciri-ciri pelaku pencurian. Akan tetapi mereka mendapatkan sedikit kesulitan karena di bank tersebut tidak memiliki rekaman CCTV. Kembali lagi, memperlihatkan Toby dan Tanner sedang menikmati makan siang di sebuah tempat makan. Tanner mencoba bertanya terkait kondisi keluarga Toby saat ini. Terungkap pula, Toby sedang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit karena membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang dan biaya sekolah anaknya. Tak lama kemudian Tanner melihat bank yang ada di depan restoran dan langsung bersiasat kepada Toby bahwa dirinya harus ke toilet.
Lalu dengan gerakan tambahan yang dilakukan oleh Tanner, ia pun mulai mencuri bank tersebut yang terlihat sangat sepi dan hanya dijaga oleh seorang teller saja. Toby yang menunggu Tanner yang sedang ke toilet, ia pun didatangi oleh waiters di restoran tersebut. Dan di saat ia keluar, Toby terkaget melihat Tanner yang membawa uang curian yang dimasukkan ke dalam jaketnya. Terjadi perdebatan antara mereka, karena apa yang dilakukan oleh Tanner adalah tindakan yang sangat berbahaya. Di sini Toby terlihat sangat marah dan mengungkap hal yang dilakukan oleh Tanner itu akan memperlambat rencana mereka. Tanner hanya mengatakan bahwa hal yang dilakukan olehnya untuk membantu kondisi keuangan keluarga Toby. Sekilas info di sini belum terungkap rencana apa yang sedang mereka akan lakukan, dan niat mereka selalu mencuri uang pada bank yang sama saja, yakni Bank Texas Midland. Mereka pun akhirnya menuju kembali ke rumah mereka untuk kembali mengubur mobilnya. Kemudian mereka menggunakan mobil yang terlihat cukup tua. Kemudian mereka menuju tempat kediaman Tanner dan membawa beberapa senjata-senjata dan uang yang selama ini mereka kumpulkan. Di tempat lain, para opsir mulai mendapatkan laporan bahwa ada bank yang kembali dicuri. Bank tersebut adalah bank yang dicuri oleh Tanner sebelumnya. Berbeda dengan penelusuran di Bank Midland. Sang opsir mendapatkan beberapa informasi yang berharga karena mendapatkan ciri-ciri mereka dengan CCTV di bank tersebut dan mencoba bertanya ke restoran depan bank. Di sisi lain, Tanner dan Toby sudah sampai di Oklahoma. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah tempat perjudian di sana. Sesampainya di sebuah kasino, mereka mulai menukarkan semua uang curian dengan sebuah chips yang sangat banyak. Lalu mereka pun mulai berbagi tugas. Tanner bertugas membawa beberapa chips dan mulai memainkan permainan. Sedangkan Toby hanya berdiam di depan bar dengan ditemani satu botol minuman dan chips yang cukup banyak. Tak lama kemudian setelah Tanner telah selesai memainkan permainannya, mereka pun menukar semua chips tersebut menjadi sebuah cek. Ternyata hal ini dilakukan untuk meninggalkan jejak uang curian mereka. Akan tetapi menariknya mereka membuat sebuah cek di bank yang mereka curi sebelumnya, yakni Bank Texas Midland. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menyewa motel dan bermalam di sana. Kemudian, di keesokan harinya mereka memutuskan untuk menemui seorang pengacara. Di sini semuanya terungkap tentang apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Mengapa mereka mencuri uang di Bank Texas Midland? Itu karena mereka memiliki dendam kepada bank tersebut. Karena sang ibu harus wafat karena merasa stres atas cicilan atau riba dari bank yang membuat ibunya menjadi memiliki hutang yang sangat banyak. Sampai-sampai rumah miliknya pun disita oleh pihak bank. Kemudian maksud mereka bertemu dengan pengacara tersebut untuk mengkonsultasikan pencairan dana. Menggunakan dana yang mereka dapatkan dari kasino, apakah termasuk tindakan pidana atau tidak. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun harus memikirkan rencana pencurian selanjutnya. Karena jumlah uang untuk menebus dan membayar hutang ibunya belum cukup. Mereka pun mulai melakukan beberapa persiapan seperti membeli mobil bekas yang akan mereka gunakan dan mempersiapkan senjata yang akan mereka gunakan. Setelah itu Toby yang sengaja bertemu dengan mantan istri beserta anaknya. Di sini Toby seperti memberikan beberapa wasiat kepada mereka, bahkan ia memberikan aset yang ia miliki seperti rumah dan peternakan. Lalu Toby pun menyempatkan untuk berbincang dengan anaknya di halaman belakang. Di tempat lain ternyata para opsir sudah menunggu di depan Bank Texas Midland untuk mengawasi jika ada pencurian kembali. Kemudian hari pencurian pun tiba. Sesampainya di sana itu menjadi mimpi buruk bagi mereka karena Bank Midland saat itu sedang tutup. Sehingga mereka pun tidak bisa melakukan aksi pencurian. Lalu mereka pun mencoba berdiskusi untuk mencuri di salah satu bank yang berbeda kota.
Meskipun sebelum itu terjadi beberapa perdebatan kecil antara mereka. Lalu, setelah mereka bersepakat untuk mencuri di salah satu bank kota sebelah, mereka menyimpan salah satu mobil di pinggir jalan untuk dijadikan plan B ketika ada hal yang tidak diinginkan. Ini menjadi resiko yang sangat besar karena secara kondisi masyarakat kota sebelah sangat berbeda dengan kondisi di kota mereka tinggal. Sesampainya di bank kota tersebut ternyata benar, kondisi di sana sangat ramai oleh pengunjung bank. Akan tetapi semuanya sudah terlanjur, sehingga mereka pun memulai aksi pencurian meskipun dengan penuh resiko yang akan menimpa mereka saat itu. Diawali dengan menyuruh para nasabah untuk tiarap dan tidak memberikan perlawanan. Mereka pun mencoba mengambil alih bank dengan seperti biasanya. Akan tetapi, tak lama kemudian ada salah seorang penjaga yang malah melakukan perlawanan kepada Tanner dan Toby. Tidak hanya itu, perlawanan pun dilakukan oleh salah satu nasabah yang membawa senjata api di jaketnya. Pada pencurian ini, kejadian yang sangat dihindari oleh Tanner dan Toby pun harus mereka hadapi, yakni baku tembak pun tidak terelakkan. Apalagi salah satu pengunjung dan pihak keamanan pun harus tewas dalam baku tembak tersebut. Setelah mengambil beberapa uang curian di bank itu, Tanner dan Toby pun mencari jalan keluar agar mereka dapat melarikan diri dengan selamat. Pengunjung dan warga sekitar tidak tinggal diam, lalu berusaha untuk menangkap mereka. Di tempat yang lain, sang opsir merasakan kejanggalan karena Tanner dan Toby tidak datang untuk merampok bank yang sedang mereka awasi saat itu. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah kabar bahwa bank kota sebelah telah dilakukan pencurian saat itu. Tanner dan Toby mendapatkan sedikit kesulitan karena para warlock berusaha untuk mengejar mereka. Melihat pemandangan tersebut, Tanner memutuskan untuk mengeluarkan senjata otomatisnya dan mulai menembak dengan membabi buta kepada warlock untuk membuat mereka berhenti mengejar dan pulang kembali ke kota. Apa yang dilakukan oleh Tanner pun berhasil dan membuat para warlock berhenti mengejar. Kemudian Tanner terkaget karena melihat Toby yang mendapatkan beberapa tembakan di perutnya. Beruntungnya peluru tersebut berhasil menembus tubuhnya. Lalu Tanner pun menyarankan kepada Toby untuk menutup lukanya dengan perban dan selotip. Setelah sampai ke mobil yang sebelumnya mereka simpan di pinggir jalan, Tanner menyuruh kepada Toby untuk pergi terlebih dahulu dan dirinya akan menahan jika ada pihak kepolisian yang akan mengejarnya. Hal itu dilakukan agar rencana yang akan mereka lakukan dapat berhasil. Di sini dengan berat hati, akhirnya Toby pun pergi terlebih dahulu dan tak lama kemudian ternyata benar. Setelah Tanner kembali ke belakang, ia menemukan sekumpulan polisi yang mengejar dirinya. Kemudian aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tidak terelakkan. Membuat Tanner harus bersembunyi di sebuah bukit dan ia pun langsung bergegas mengeluarkan bahan peledak. Ledakan tersebut cukup membuat pihak kepolisian tertahan. Ini menjadi kesempatan bagi Tanner untuk mengeluarkan senapan miliknya. Saat ini Tanner berhasil menghabisi teman baik opsir yang bernama Ranger. Tak lama kemudian para warlock pun berhasil menyusul pihak kepolisian. Opsir yang merasa sedih dan marah besar memiliki sebuah rencana dalam menghabisi Tanner dengan cara menuju ke belakang perbukitan. Di sisi lain, Toby mendapatkan sedikit hambatan karena ada pemeriksaan kepolisian yang membuat dirinya harus terlihat baik-baik saja, meskipun ia sedang mendapatkan luka tembak di tubuhnya. Lalu polisi tersebut hanya menanyai tentang surat-surat seperti SIM dan yang lainnya. Beruntungnya saat itu Toby dapat melewati polisi tersebut dengan mudahnya. Kemudian ia pun berhenti sejenak untuk memberikan perawatan luka tembaknya. Scene berganti. Sang opsir berhasil menuju ke bukit yang posisinya sangat strategis untuk menghabisi Tanner. Dengan rasa dendam, sang opsir pun berhasil menghabisi Tanner dengan peluru yang tepat di kepalanya. Di tempat lain, Toby berhasil menuju ke sebuah kasino di kota tersebut.
Seperti biasa, ia akan menukarkan uang miliknya dengan chips. Lalu ia pun menukarkannya dengan sebuah cek. Di saat yang bersamaan, ia mendengar sebuah berita di televisi yang mengabarkan bahwa Tanner telah tewas saat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Keesokan harinya ia pun menuju ke Bank Texas Midland dan memberikan cek yang telah dikumpulkan untuk melunasi semua hutang ibunya dan kembali membeli rumah ibunya yang pernah bank tersebut sita. Selain itu, Toby menyuruh pihak bank untuk mengirim sejumlah uang kepada pengacara sebelumnya yang memberikan saran kepadanya. Kemudian, scene berganti. Sang opsir kembali menuju kantornya dan ia pun mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan mengenai fakta bahwa Tanner memiliki seorang adik yang bernama Toby. Secara jejak perkara saat itu, Toby bersih tidak memiliki catatan kejahatan. Wanita tersebut menyarankan kepada sang opsir untuk diam saja karena wanita tersebut yakin bahwa Toby bukanlah pelaku pencurian tersebut dan sang opsir pun sudah tidak memiliki hak untuk mengejarnya karena sudah pensiun dari pihak kepolisian. Meskipun apa yang dikatakan oleh wanita tersebut benar adanya, sang opsir pun tidak mengiyakan dan memutuskan untuk menuju ke tempat tinggal Toby. Menariknya, sesampainya di sana ia langsung memperkenalkan diri dengan cara yang tidak biasa dengan menyebutkan bahwa, "Halo, akulah yang membunuh kakakmu." Hal tersebut membuat Toby langsung mempersilahkan masuk sang opsir. Mereka pun berbincang satu sama lain, dan sang opsir menanyakan bagaimana Toby melakukan pencurian bersama kakaknya. Sang opsir pun bercerita bagaimana temannya Ranger sangat berarti dalam hidupnya dan menanyakan mengapa orang-orang harus mati, sedangkan kalian mencuri uang dari bank tanpa penuh rasa bersalah. Toby hanya menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh siapapun saat itu. Saat ketegangan berlangsung, beruntungnya saat itu istri dan anaknya Toby datang lalu membuat situasi menurun. Scene terakhir, sang opsir dan Toby hanya saling bertatapan. Lalu sang opsir pun mengajak Toby untuk bertemu dengan dirinya di sebuah tempat yang telah sang opsir persiapkan. Sepertinya mereka akan melakukan pertarungan sampai mati karena rasa sakit yang didapatkan sang opsir karena kehilangan teman baiknya. Tamat.